Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Selamat berjumpa kembali saudaraku. Selamat berjumpa kembali sahabatku semua, di mana saja berada. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga perjumpaan kita kembali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, meningkatkan kecerdasan kita untuk mengimani ataupun hidup yang beranjak untuk lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas masalah pentingnya berkholwat. Pada situasi pada akhir-akhir ini atau pada masa-masa belakangan ini, pada masa-masa di zaman akhir ini, kebiasaan berkholwat ataupun tradisi berkholwat itu sangatlah penting. Apakah yang disebut dengan kholwat? Kholwat itu adalah menyepi, menyendiri. Arti yang paling gampang diartikan adalah bahwa kholwat adalah tinggal menyendiri, bertapa di tempat tertutup untuk beribadah dalam batas waktu tertentu. Ini berbeda dengan uzlah. Kalau uzlah diri itu pengisolasian diri dari campur gaul, campur dengan manusia lain untuk menghindari efek negatif pergaulan, itu uzlah. Uzlah dilakukan tanpa batas waktu dan untuk tidak kembali pada masyarakat. Kholwat atau menyepi atau menyendiri ini dilakukan dalam batas waktu tertentu dan untuk kembali kepada masyarakat. Menyepi atau kholwat itu adalah sangat urgen atau sangat penting ya, dalam usaha untuk membina, menghidupkan intuisi batin atau melejitkan kecerdasan hati atau menghidupkan kolbu. Diri seseorang tidak akan mungkin bisa mencapai pengetahuan usul atau bab-bab penting dan pencerahan hati sehingga dapat bermusyahadah dengan kekasih, kecuali melalui kholwat atau penyendirian. Khususan buat orang-orang yang akan membimbing hamba-hamba Allah pada arah tujuan yang dimaksud atau yang sebenarnya. Kholwat atau menyendiri atau bertapa hakikinya adalah sebuah metode yang Kanjeng Nabi Muhammad pernah lakukan secara tidak langsung, yang beliau ajarkan agar kita lebih merenungkan apa yang terjadi hari lalu, hari ini, dan kebaikan untuk jangka panjang. Maka menyepi atau kholwat ini atau bertapa ini
dalam rangka untuk membaca diri sendiri dalam keheningan. Bacalah dirimu dalam keheningan, bacalah dirimu dalam keheningan, bacalah dirimu dalam keheningan. Entah mengapa banyak sekali manusia yang salah tangkap tentang sebuah pertapaan atau khalwat dalam keheningan. Bersatu dengan alam, merasakan rasanya alam. Nada-nada irama hewan, nada-nada air, nada-nada angin, nada-nada dedaunan. Semuanya adalah untuk kedamaian yang terasa. Maksud dan puncak inti daripada khalwat adalah penyaksian dan pembuktian hati, musyahadah. Penyingkapan tirai-tirai gaib, mukasyafah, dan pengawasan hati, muayyanah. Pengawasan hati ialah penghadiran zat melalui pengkristalan esensi cahaya zikir ke dalam kolbu. Maksudnya adalah untuk melatih keikhlasan, pembiasaan diri dalam ketaatan. Tak dapat disangkal, hal ini adalah persiapan atau langkah-langkah tata cara seseorang agar bisa menerima apa yang disebut ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah, lewat musyahadah, lewat mukasyafah. Khalwat atau menyepi zaman dahulunya adalah tradisi atau kebiasaan dari para calon nabi dan para calon wali. Hal ini sudah tertulis dan tersurat di dalam Al-Quran. Yang sangat nampak sekali adalah cerita berkholwatnya, cerita menyepinya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Begitu juga dalam sirah Nabawiyah, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW selama bermalam-malam di Gua Hira menjelang turun wahyu pertama. Khalwat atau menyepi dilakukan minimal 3 hari, lalu 7 hari, lalu 1 bulan. Inilah yang sesuai dengan tradisi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi yang paling sempurna bagi orang yang ingin menanamkan pembiasaan perilaku spiritual dan penempuan jalan ruhani ialah 40 hari. Terambil dari jumlah total bilangan 3 ditambah 7 ditambah 30, 40. Jeda atau pembatasan waktu ini bertujuan agar melatih diri berperilaku baik untuk dipraktekkan setelah selesai berkholwat. Mengapa 40 hari? Angka 40 ini simbol fermentasi atau peragian, simbol penggodokan diri, simbol peragian. Ketika Allah menciptakan manusia pertama, itu 40 hari untuk peragian tanah. Suhrawardi memaparkan, dia melakukan peragian tanah penciptaan Adam dengan tangannya selama 40 pagi. Fermentasi 40 pagi itu agar dia jauh 40 tirai dari hadrat ilahiyah. Pada setiap tirai ada makna tersimpan yang dengannya cocok untuk membangun manusia. Jadi setiap 4, makanya ada istilah bahwa orang berpuasa untuk sebuah keilmuan, berpuasa untuk sebuah hikmah, riyadoh itu kan 40 hari. Bahkan ada suatu kaul ataupun para ulama makrifat mengatakan bahwa setiap 40 hari Allah itu menciptakan ghaus atau penolong. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah orang yang meninggalkan kehidupan duniawi guna menjalankan ketaatan dan
penghadapan hati secara full kepada Allah selama 40 hari, serta menanggalkan tropisme hati pada urusan dunia, maka setiap hari tirai itu tenggelam darinya. Sesuai jumlah ketenggelaman setiap tirai, dia berarti menarik dan membuat satu rel kedekatan kepada ilahi dan sumber segala ilmu. Jika sempurna 40 hari, maka seluruh tirai pun akan tenggelam. Jika semua tirai tenggelam, maka hati akan diisi dengan ilmu dan informasi. Ilmu dan informasi inilah yang isinya adalah cahaya. Cahaya inilah yang ada konektivitas atau sambungnya kepada kebesaran ilahiyah. Lalu ini diisi lagi menjadi pembicaraan jiwa yang menjadi ilmu-ilmu ilham. Disinilah ruang-ruang laduni itu. Berkat cahaya-cahaya kebesaran inilah, fisik pembicaraan jiwa pun tidak ada halangan lagi. Dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa tulus ikhlas kepada Allah selama 40 pagi, niscaya dari hatinya nampak sumber-sumber hikmah melalui lisannya. 40 hari di sini dilakukan secara terus-menerus, tidak terputus, itulah yang disebut dengan kholwat. Maka untuk saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semua yang ikut di jamaah tabligh, mungkin dengan diistilahkan khuruj, keluar di jalan Allah untuk berkholwat, untuk berdakwah. Ada yang 40 hari ini ya, ini terinspirasi dari hadis riwayat Ahmad ini untuk melatih keikhlasan hati agar keluar hikmah dari lisannya untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada manusia. Sungguhnya hati memiliki dua wajah, satu menghadap kepada nafsu dan yang satu lagi menghadap kepada ruh. Penghadapan kepada nafsu sesuai dengan suhunya, maka alam tersaksikan. Lalu hati mengembangkan ilmu-ilmu yang diciptakan dalam jiwa dan melebarkannya pada lidah sang penerjemahnya. Ilmu itu memang berakar dari hati. Penghadapannya pada ruh sesuai dengan suhunya pada alam astrak. Hati dan ruh memiliki beberapa tingkat kedekatan kepada Sang Maha Kuasa yang memberikan ilham. Seseorang dengan pencurahannya kepada Allah dan mengisolasikan diri dari manusia, memutuskan berbagai jarak wujudnya sesuai dengan kedekatan jarak wujudnya dengan Tuhanlah. Dari tempat penambangan jiwanya memancar mutiara ilmu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW pun sebelum menerima Al-Quran pertama kali, dia menyepi di Gua Hira, berkholwat di Gua Hira yang berada di atas Jabal Nur. Hal ini dilakukannya atas dasar mimpi-mimpi yang hakiki. Begitu pula juga Nabi Musa, supaya dapat menerima wahyu Allah. Allah mensyaratkan baginya kholwat atau menyepi terlebih dahulu selama 30 malam. Lalu diperintahkan untuk menyempurnakannya selama 10 malam. Jadi sempurnalah 40 malam. Bisa dilihat di Quran surah Al-A'raf 147. Jadi dikisahkan bahwa Nabi Musa bersumpah akan memberi kitab yang memuat penjelasan tentang halal haram, hudud, hukum-hukum lainnya kepada Bani Israel dengan syarat mereka dapat menghancurkan musuh dan menyelamatkan diri dari segala urusan mereka. Bani Israel pun dapat menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya pada saat itu mereka berada di Mesir. Lalu Nabi Musa menagih
Alkitab kepada Tuhannya. Kemudian dia diperintahkan, Tuhan berpuasa selama 30 hari lalu ditambah 10 hari sebagai penyempurna. Puasa di sini bukan puasa tidak makan di siang hari dan makan di malam hari, tetapi melewati waktu 40 hari 40 malam tanpa makan. Selama waktu itu Nabi Musa mencurahkan hati kepada Allah. Ia ikhlas dan mengikat diri dalam keadaan perut ringan. Setelah sempurna 40 hari 40 malam kepadanya Allah membukakan ilmu laduni. Kalau bagi para nabi berkholwat atau menyepi itu untuk menerima wahyu-wahyu. Kalau bagi kita orang awam yaitu untuk mencari inspirasi, untuk menerima ilham atau inspirasi, ataupun agar doa-doa kita cepat terkabul. Jika kita punya keinginan atau doa yang berat atau yang untuk tujuan yang berat, seyogyanya dan sebaiknya itu melakukan kholwat atau menyepi. Jadi fungsi kholwat sangat baik sekali, yaitu untuk pencerahan jiwa kita dan untuk kemudahan agar doa-doa kita cepat terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bisa menambah wawasan kita, bahwasanya agar cepat doa kita dijawab oleh Allah, agar keinginan kita cepat dijawab oleh Allah, seyogyanya atau sebaiknya kita itu berkholwat untuk riyadah, tirakat, melatih diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai ridhonya, sehingga terbukalah kalbu kita, tersingkaplah kegelapan-kegelapan yang menutupi kalbu kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, ketidaksopanan dan ketidakwajaran. Mari kita semua kita renungkan, semoga bermanfaat, ambil yang baik, kita renungkan dan kita fahami, semoga menambah keilmuan kita, wawasan keilmuan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bayu Art Metafisika.